Cukup sudah bagi Spanyol. Negara ini telah menyaksikan pasukan Putin berusaha mengamuk di Ukraina selama lebih dari 4 tahun dan telah mendukung Ukraina sepanjang perang. Sekarang Spanyol telah memberikan pukulan telak. Lewat paket bantuan terbarunya, Spanyol memberikan apa yang dibutuhkan Ukraina untuk menghadapi ancaman udara Rusia dan mendukung serangan balasan di darat. Putin baru saja menjadi tidak berdaya, dan semua itu karena Spanyol memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan Ukraina. Berita itu muncul pada tanggal 22 April. Spanyol akan mengirimkan 100 kendaraan taktis lapis baja FAMTAK ke Ukraina bersama dengan persediaan amunisi artileri 155 mm yang jumlahnya tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan pengiriman ini yang dijadwalkan mulai Mei melalui siaran pers resmi usai pertemuan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov dengan Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles. Ukraina berterima kasih kepada Spanyol atas bantuan 1 miliar euro yang dialokasikan untuk tahun 2026. Selama pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penggunaan sumber daya ini secara paling efektif sesuai dengan prioritas Ukraina, kata kementerian, sekaligus mengungkapkan berapa banyak yang akan dikeluarkan Spanyol untuk membantu Ukraina hingga akhir tahun 2026. 1 miliar euro, setara sekitar 1,15 miliar dolar, menunjukkan besarnya paket bantuan ini, baik dari sisi perlengkapan yang akan diterima Ukraina maupun dana yang dikucurkan Spanyol. Robles juga meningkatkan tekanan pada Putin dan pasukannya. Pravda menyebutkan lebih dari 9.000 tentara akan dilatih pasukan Spanyol hingga akhir April. Dia juga menambahkan pesan yang sangat tajam kepada Putin tentang apa yang sedang dilakukan Spanyol dengan langkah-langkah ini. Kerjasama ini menegaskan komitmen negara kami membela demokrasi, kebebasan, dan perdamaian yang adil dan abadi. Putin, kamu sudah terlalu lama melampaui batas dan kini saatnya keluar dari Ukraina. Disinilah situasi jadi serius bagi Putin. Senjata yang dikirim Spanyol mulai Mei bukan hanya sisa dari persediaan mereka. Itu adalah senjata dan kendaraan yang dipilih serta dipersiapkan khusus untuk membantu Ukraina menghadapi ancaman tertentu. Kamu akan paham alasannya saat kita membahas FAMTAK lebih detail. Tapi kami beri petunjuk dulu soal aspek perang di mana kendaraan ini unggul. Menjelang pertemuan Fedorov dan Robles, Spanyol kembali mengirim bantuan ke Ukraina. Tanggal 30 membawa kabar bahwa Spanyol telah mengirimkan 5 rudal pencegat Patriot PAC-2 yang masing-masing bernilai antara 3 hingga 4 juta dolar. Pengiriman itu datang pada saat Ukraina sedang menghadapi kendala pasokan rudal Patriot yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan rudal akibat operasi Epic Fury. Spanyol memberikan solusi sementara pertahanan udara yang penting kepada Ukraina dengan mengirimkan rudal dari unit artilerinya sendiri. Dengan 100 kendaraan FAMTAK ini merupakan kontribusi besar bagi jaringan pertahanan udara Ukraina. Deskripsi kami tentang FAMTAK sebagai kendaraan taktis lapis baja belum sepenuhnya mewakili keunggulan peralatan ini. Namun, untuk memahami alasannya, kita harus membahas peralatan lain yang digunakan Ukraina menjaga langitnya. Rapid Ranger buatan Inggris berperan penting di Ukraina selama sebagian besar perang. Platform mobile dan otomatis ini dirancang untuk menghancurkan ancaman udara seperti drone pada jarak sangat dekat, serta memberikan kesadaran situasi 360 derajat dimanapun ditempatkan. Ini juga modular. United 24 Media mencatat, Rapid Ranger bisa dipasangi berbagai radar sehingga dapat beroperasi mandiri atau sebagai bagian jaringan pertahanan udara lebih luas. Selain itu, Rapid Ranger dapat dipasangi sensor inframerah panoramik yang memungkinkannya mendeteksi target di luar jangkauan standar 15 km atau 9,3 mil yang dimilikinya. Rapid Ranger juga menggunakan rudal multiperan ringan Martlet atau LMM untuk menghancurkan target. Rudal ini mampu menghadapi ancaman hingga jarak 7 km atau 4,3 mil dan memakai panduan inframerah serta laser untuk memastikan mengenai sasaran langsung. Hal ini berlaku meski target yang datang, seperti drone serang jarak jauh Rusia, sering memiliki jejak termal rendah. Ukraina punya banyak rudal ini. Mereka mendapat ratusan rudal itu hampir setengah tahun lebih cepat dari jadwal pada Oktober lalu, dan kemungkinan akan menerima ratusan lagi dari Inggris beberapa bulan ke depan. Itu semua memang bagus, mungkin Anda berpikir begitu. Tapi apa hubungannya semua ini dengan FAMTAK? Satu kalimat laporan United 24 Media mengungkap semuanya. Di Ukraina, unit Rapid Ranger biasanya ditempatkan pada kendaraan taktis Uro FAMTAK asal Spanyol yang mampu melaju hingga 135 km per jam dan dapat segera berpindah posisi melintasi jarak yang jauh, menurut laporan media. Tiba-tiba, semuanya jelas. Spanyol tak sekedar memberi kendaraan biasa ke Ukraina.
Mereka akan mengirimkan 100 kendaraan yang terbukti di medan perang dan kompatibel dengan salah satu sistem pertahanan udara utama yang digunakan Ukraina untuk menghadang drone dan rudal Rusia. Inggris mengirim sistem pertahanan udara dan rudal. Spanyol menambah rudal sehingga pertahanan udara makin mengancam kampanye serangan udara Putin. Ini pukulan 1-2 yang seharusnya sudah bisa diprediksi Putin. Bagaimanapun juga, inilah bentuk kerjasama dan integrasi sistem yang seharusnya kita harapkan dari dua mitra NATO yang memiliki tujuan yang sama untuk membantu Ukraina melawan tirani Putin. Mari kita fokus pada Famtech itu sendiri. Inggris tentu menyadari betapa berharganya kendaraan Spanyol ini. Pada Agustus 2025, Army Recognition melaporkan bahwa Inggris telah mengumumkan rencana pada Juli 2024 untuk membeli lebih banyak Famtech dari Spanyol. Kenapa? Supaya mereka bisa memasang sistem pertahanan udara Rapid Ranger ke kendaraan, seperti yang dilakukan Ukraina sekarang. Famtech adalah kendaraan yang sangat cocok untuk tugas ini. Kurang lebih setara dengan Humvee buatan AS, kendaraan penggerak 4 roda ini dirancang untuk memberikan mobilitas maksimal di berbagai jenis medan. Famtech yang diperkenalkan akhir 90-an telah beberapa kali diperbarui, menunjukkan modularitas yang memudahkan penyesuaian kendaraan sesuai kebutuhan pengguna. Kendaraan yang awalnya untuk transportasi pasukan, operasi khusus, dan pengintaian ini kini berkembang menjadi raksasa pertahanan udara dengan sistem peluncur LMM maupun rudal HVM. Famtech tidak hanya dipakai untuk pertahanan udara, tapi juga sangat serbaguna dalam persenjataan. Selain Rapid Ranger dan sistem pertahanan udara serupa, Famtech dapat dipasangi senapan mesin 7,62 mm, peluncur granat 40 mm, mortir 81 mm, atau meriam tanpa recoil 106 mm. Ukraina bisa menambah rudal anti-tank berpemandu, menciptakan pemburu tank sangat mobile yang dapat mengelilingi tank Rusia lalu menyerangnya dengan bahan peledak kuat untuk menyingkirkan mereka dari pertempuran. Dalam hal mobilitas, kami sudah menyebutkan bahwa Famtech dapat mencapai kecepatan maksimum 135 km per jam, yang setara dengan hampir 84 mil per jam. Itu sangat cepat untuk kendaraan lapis baja. Tangki bensinnya memberinya jangkauan 600 km atau 372 mil, yang juga penting dalam hal pertahanan udara. Famtech dengan Rapid Ranger bisa dikirim ke lokasi, menembakkan misil, lalu berpindah jauh ke lokasi lain untuk melakukan hal serupa. Salju, lumpur, es, pasir, dan medan berbatu juga tidak bisa menghentikan Famtech di jalurnya. Famtech dapat melarikan diri atau berpindah ke lokasi berikutnya tanpa harus khawatir terjebak oleh apapun yang bisa membuatnya rentan terhadap serangan balasan Rusia. Anehnya, semuanya malah makin baik. Lereng pun tak jadi masalah. Famtech dapat melaju di lereng dengan kemiringan 70%. Kendaraan ini juga dapat melintasi air dengan kedalaman 750 mm sebagai standar atau 1.500 mm dengan persiapan khusus. Itu air sedalam hampir 5 kaki yang tidak mampu menghalangi kendaraan Spanyol ini. Inti dari semua ini sederhana. Spanyol mengirimkan 100 kendaraan lapis baja paling serbaguna yang ditawarkan sekutu Ukraina. Jangan lupa peluru artileri 155 mm-nya. Kementerian Pertahanan Ukraina dan laporan donasi terbaru Spanyol tidak menyebutkan jumlah peluru yang akan diterima Ukraina. Peluru-peluru itu kompatibel dengan sejumlah sistem artileri barat yang dimiliki Ukraina, selain howitzer Swagrat Bodana yang dikembangkan sendiri oleh Ukraina. Kita kembali melihat integrasi dan kerjasama. Awalnya pertahanan udara Inggris pakai kendaraan Spanyol, lalu peluru artileri Spanyol digunakan dengan artileri Ukraina. Ini menunjukkan semakin kuatnya hubungan Spanyol dan Ukraina yang sudah kokoh sebelumnya. Fondasi yang ada sedang diperkuat. Namun sebelum membahasnya, kita perlu memahami lebih dalam apa yang ditawarkan pengiriman terbaru ini ke Ukraina di medan perang. Dan sebelum itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda ingin melihat analisis seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Kita tahu Famtech sangat berguna bagi Ukraina menghadapi tantangan udara dari Rusia. Seberapa besar manfaatnya akan terlihat saat kita melihat datanya lebih detail. Hanya pada bulan Maret, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah meluncurkan 6.462 drone dan 138 rudal dari berbagai jenis ke wilayah Ukraina. Ukraina sangat berhasil mencegat sebagian besar proyektil ini. Sebanyak 5.833 drone dan 102 rudal berhasil dijatuhkan oleh tembakan Ukraina dan sistem peperangan elektroniknya. Dari semua serangan Rusia di bulan Maret, serangan 24 Maret adalah yang paling menakutkan.
Sebanyak 948 drone dan 34 rudal membanjiri langit Ukraina pada hari itu. Bulan Maret jauh dari sekedar kejadian satu kali. Selama invasi Rusia ke Ukraina, Rusia meningkatkan serangan drone dan rudal ke tingkat yang sangat tinggi. Tahun 2025 sepertinya kampanye udara Putin berubah dari buruk menjadi sangat mengerikan bagi Ukraina. Selama 6 bulan pertama tahun 2025, jumlah proyektil yang terlibat dalam serangan udara Rusia secara bertahap meningkat dari rata-rata sekitar 50 hingga 100 menjadi rata-rata yang mendekati 200 proyektil. Saat musim panas tiba, serangan drone dan misil makin parah. Beberapa serangan dalam satu hari mulai mendekati 500 proyektil pada bulan Juni. Mulai bulan Juli, Rusia melancarkan beberapa serangan yang melibatkan lebih dari 600 drone, termasuk beberapa serangan yang melebihi 700 proyektil. Rusia meningkatkan serangan udaranya. Rusia kini memproduksi lebih banyak drone tipe Shahid dan Umpan, lalu menggabungkan kawanan drone besar dengan rudal untuk membanjiri pertahanan udara Ukraina. Fantak yang dilengkapi pertahanan udara sangat penting di sini. Kendaraan ini memberi Ukraina mobilitas dan daya tembak untuk memperkuat pertahanan udara saat Putin mengandalkan serangan udara guna melemahkan lini belakang Ukraina agar Rusia bisa memanfaatkan kerusakan di medan perang. Ini hanya matematika sederhana saat perang. Semakin sedikit drone dan rudal yang menyerang kota, infrastruktur, dan logistik di lini belakang Ukraina, pertahanan Ukraina terhadap serangan darat Rusia semakin kuat. Pertahanan udara Ukraina sudah cukup kuat sebelum kiriman terbaru FAMTAK datang. Seperti yang disampaikan oleh Center for European Policy Analysis atau CEPA dalam artikel tanggal 13 April, pertahanan udara Ukraina sudah bertaraf dunia dan terus membaik. Dengan masifnya penggunaan drone pencegat, kemampuan Ukraina menghadapi serangan tipe Shahid dari Rusia makin meningkat. Mereka berhasil mengatasi drone FPV Rusia dan kendaraan tak berawak lain, sehingga Ukraina mengklaim menembak jatuh 33.000 target dengan senjata inovatif ini pada Maret saja. SIPA mencatat bahwa tingkat intersepsi Ukraina semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada musim gugur 2025, beberapa bulan, tercatat hingga 19% drone Rusia mencapai target. Pada Maret, angkanya turun jadi rata-rata 8%. Dan Ukraina memiliki tujuan untuk menghentikan setidaknya 95% drone dan rudal Rusia melalui penciptaan sistem pertahanan udara berlapis. FAMTEK dengan pertahanan udara Rapid Ranger sangat cocok untuk skema pertahanan berlapis. Ini sistem penembak jatuh drone jarak pendek yang bisa menyingkirkan drone Rusia yang lolos dari interseptor dan pertahanan Ukraina. Ini tentang memberi Ukraina lebih banyak pilihan. Tentu saja, fakta Ukraina dapat melengkapi 100 FAMTAK barunya dengan berbagai senjata lain, membuatnya berguna untuk operasi darat dan membuka peluang lebih luas dari sekedar pertahanan. Soal operasi darat, amunisi artileri dari Spanyol sangat berperan bagi Ukraina. Amunisi itu membantu Ukraina dalam dua hal, memperkuat strategi pertahanan kill zone dan membantunya melakukan serangan balasan. Kill zone Ukraina sudah sering dibahas di saluran ini. Membentang sepanjang bermil-mil, kill zone menggabungkan pertahanan darat seperti kawat berduri, ranjau, dan parit anti-tank dengan ancaman terus-menerus dari drone FPV yang berterbangan dalam jumlah ratusan untuk mencari tentara Rusia yang cukup bodoh untuk masuk ke dalam kill zone. Tentu saja, seorang komandan Rusia yang cerdas, meskipun tampaknya tidak banyak yang tersisa di perang ini, akan memerintahkan tentaranya untuk menghindari kill zone sebanyak mungkin. Ukraina memang menginginkan hal itu terjadi. Pertahanan di darat dibuat untuk mengarahkan tentara Rusia ke jalur tertentu menuju area terbuka dan titik penyergapan. Apa yang terjadi selanjutnya? Serangan drone dan artileri menghancurkan pasukan serta kendaraan lapis baja Rusia tanpa ampun. Ukraina memiliki banyak drone yang dibutuhkan untuk mempertahankan strategi ini. Negara tersebut menargetkan untuk membangun 7 juta drone hanya pada tahun 2026. Hal itu ditambah dengan kemitraannya dengan beberapa negara Eropa akan menjaga ancaman udara tak berawak tetap tinggi di titik-titik penyergapan yang diciptakan Ukraina. Yang dibutuhkan Ukraina adalah sebanyak mungkin peluru artileri yang bisa mereka dapatkan agar penyergapan mereka menjadi semematikan mungkin. Bantuan terbaru dari Spanyol masuk ke dalam jalur pasokan amunisi yang juga didukung oleh inisiatif Ceko dan produksi artileri dalam negeri Ukraina sendiri. Lalu ada serangan balasan Ukraina. Setelah Rusia kehilangan akses ke Starlink pada Februari, pasukan Ukraina melancarkan serangan balasan di selatan dan berhasil merebut kembali banyak wilayah.
Pada awal April, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi melaporkan bahwa Ukraina telah membebaskan 12 permukiman dan merebut kembali 480 km persegi atau sekitar 185 mil persegi wilayah. Ukraina berhasil memanfaatkan kekacauan komunikasi di zona abu-abu di luar garis depan. Regu pencari dan penghancur yang didukung drone menyingkirkan penyusup Rusia yang sejak awal hanya menguasai wilayah itu secara lemah. Untuk menghadapi pertahanan Rusia yang lebih kuat, artileri bisa berperan besar. Cukup dengan drone penyintai menemukan posisi Rusia, Ukraina langsung mendapat informasi untuk melancarkan serangan gabungan artileri dan drone ke lokasi itu. Amunisi tetap diperlukan untuk serangan seperti ini. Spanyol baru saja mengirim amunisi dan FAMTEX yang mungkin membantu Ukraina merebut lebih banyak wilayah dari Rusia saat Putin melanjutkan ofensif musim semi yang gagal. Semua ini akan membuat Putin marah besar. Tapi masalah sebenarnya bagi Rusia adalah ini. Donasi terbaru Spanyol merupakan tanda lain bahwa berbagai upaya Putin untuk menciptakan perpecahan antara Ukraina dan mitra-mitra baratnya telah gagal. Catatan pertemuan Fedorov dan Robles mencakup komitmen meningkatkan kerjasama pertahanan, khususnya pertahanan udara dan amunisi jarak jauh, menurut laporan RBC Ukraine. Kedua negara menetapkan melindungi wilayah udara Ukraina sebagai prioritas. Artinya, FAMTAC yang membantu pertahanan udara Ukraina bukan satu-satunya yang ingin diberikan Spanyol. Masih ingat 5 rudal Patriot yang kami sebutkan di video ini? RBC Ukraine melaporkan Spanyol kini bekerja sama dengan Ukraina untuk memasok sebanyak mungkin sistem Patriot serta mengintegrasikan berbagai jenis senjata demi meningkatkan pertahanan Ukraina. Fedorov menambahkan, mekanisme Pearl yang memungkinkan negara-negara NATO membeli senjata Amerika Serikat untuk Ukraina akan sangat penting bagi upaya ini. Sebelum semua ini, Spanyol sudah menegaskan kerjasama dengan Ukraina adalah cara terbaik menghadapi agresi Putin. Pada Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez menjelaskan semua hal ini. Jaminan keamanan terbaik bagi Ukraina saat ini adalah memperkuat tentaranya, karena itulah yang memberikan keamanan, kedaulatan, dan kebebasan bagi Ukraina. Itulah yang kami lakukan, menyediakan peralatan militer agar tentara Ukraina dapat menjamin kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, tegas Álvarez. Yang bisa disimpulkan dari pernyataannya, Spanyol paham Ukraina adalah garis pertahanan pertama melawan Rusia yang ingin menguasai lebih banyak wilayah Eropa. Jika Ukraina gagal, NATO akan bermasalah. Menyuplai Ukraina sekarang berarti Rusia tidak bisa merangsek ke wilayah Eropa lainnya. Pada 18 Maret muncul lebih banyak bukti eratnya hubungan Ukraina dan Spanyol. Ukraina memilih tanggal itu untuk mengumumkan penandatanganan 5 perjanjian bilateral baru dengan Spanyol terkait kerjasama produksi pertahanan, modernisasi perkereta-apian, dan urusan keuangan. Putin tidak ingin hal seperti ini terjadi. Invasi yang ia lakukan seharusnya membuat negara-negara Eropa lainnya terjerumus ke dalam kekacauan birokrasi saat Rusia menggilas Ukraina. Putin justru membuat Ukraina makin kuat, baik secara militer maupun sebagai pemain geopolitik berpengaruh. Jadi bantuan terbaru dari Spanyol ini akan membawa dampak besar di medan perang. Namun pesan dari bantuan itu yang paling membuat Putin khawatir. Spanyol masih menjadi sekutu Ukraina dan tidak ada yang bisa dilakukan Rusia tentang hal itu. Hubungan Ukraina dan Spanyol yang makin erat merupakan bagian dari kerjasama luas Ukraina dengan mitra Eropa melawan agresi Rusia. Di Eropa Timur dan khususnya di Bulgaria, langkah-langkah sedang diambil yang dapat membentuk lanskap keamanan Eropa secara keseluruhan untuk tahun-tahun mendatang. Langkah-langkah ini melibatkan Ukraina dan Anda bisa mengetahuinya lewat video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis terbaru keamanan Ukraina dan Eropa. Terima kasih telah menonton.